ketemu lagi dengan Sabi dan Vita. Untuk hari ini nanti materi kita yaitu tentang strategi pemberian MPASI. Kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya memahami MPASI, kemudian panduan pemberian makanan pendamping ASI. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang strategi pemberian MPASI. Ada 4 strategi penting yang harus para bunda pahami saat memberikan MPASI di usia 6 bulan. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang strategi pemberian MPASI untuk bayi. Yang pertama yaitu tepat waktu. Mengulang dari hal sebelumnya, makanan pendamping ASI memang ada baiknya diberikan di waktu yang tepat, alias tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, dengan catatan hal ini disesuaikan kembali dengan kondisi kesehatan si kecil. Pasalnya, dalam beberapa kasus tertentu, dokter bisa saja menyarankan bunda untuk memberikan makanan pendamping ASI sebelum 6 bulan. Hal ini khusus terjadi bila berat badan bayi masih kurang dari rentang normalnya. Pemberian makanan pendamping ASI di usia 6 bulan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bayi yang tidak dapat dilengkapi hanya dari ASI saja. Yang kedua, memadai. Bunda mungkin pernah mendengar bahwa menu MPASI saat usia bayi 6 bulan terbagi menjadi 2, yaitu menu tunggal dan menu campuran. Nah, di sini yang dimaksud dengan menu tunggal adalah MPASI yang hanya terdiri dari satu macam sumber, seperti buah saja, lauk saja, atau sayur saja. Sementara itu, menu campuran adalah MPASI yang terdiri atas berbagai macam sumber. Contohnya daging, telur, sayur, buah-buahan, dan lainnya. Singkatnya, menu campuran merupakan gabungan dari berbagai sumber makanan dan menu tunggal hanya mencakup satu bahan. Dalam hal ini, makanan pendamping ASI atau MPASI yang diberikan kepada bayi sebaiknya memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral. Sehingga lebih direkomendasikan menggunakan menu campuran yang memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang ketiga, aman dan higienis. Nah, segala proses penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian MPASI untuk bayi sebaiknya dilakukan secara aman dan higienis. Artinya, bunda sangat disarankan untuk menggunakan cara, bahan, serta alat yang aman dan bersih. Yang keempat, pemberiannya secara responsif. Sama halnya seperti pemberian ASI, MPASI yang bunda sajikan untuk si kecil sebaiknya mengikuti sinyal lapar dan kenyang dari bayi. Jadi, ada baiknya untuk memberikan MPASI saat bayi sedang lapar dan hindari memaksanya makan ketika ia sudah kenyang. Tetapi yang perlu diingat, jadwal pemberian MPASI yang baik itu sesuai usia bayi. Nah, pemberian MPASI di setiap rentang usia bayi itu tidak selalu sama. Agar lebih mudah dalam mengolah dan menyajikan MPASI bagi si kecil, yang pertama yaitu pada usia bayi 6-8 bulan. Nah, pada usia ini frekuensi pemberian makan pendamping ASI di usia bayi 6-8 bulan sekitar 2-3 kali per hari. Sementara untuk porsi setiap kali makan MPASI, bayi biasanya mampu melahap sekitar 2-3 sendok makan hingga setengah mangkok ukuran
250 ml itu. Kemudian tekstur MPASI yang bisa diberikan di usia bayi usia 6-8 bulan yaitu dimulai dengan makanan yang ditumbuk terlebih dahulu. Kemudian Bunda bisa melanjutkan dengan memberikan makanan lumat yang memiliki tekstur agak tebal. Jangan lupa perhatikan juga pemberian camilan di sela-sela waktu makan, utamanya sekitar 1-2 kali per hari tergantung nafsu makan bayi. Yang kedua, di usia 9-11 bulan. Di usia ini, frekuensi pemberian MPASI yaitu sekitar 3-4 kali per hari. Berbeda dengan usia sebelumnya, Bunda bisa memberikan porsi sekitar setengah mangkuk ukuran 250 ml. Nah, Bunda juga bisa memberikan camilan di antara waktu makan utamanya sekitar 1-2 kali sehari sesuai dengan keinginan bayi. Sementara untuk tekstur dan jenis makannya, Bunda dapat menyajikan beberapa pilihan meliputi makanan yang dicincang halus, cincang kasar, ataupun yang sedikit dikombinasi. Sementara untuk tekstur dan jenis makanannya, Bunda dapat menyajikan beberapa pilihan meliputi makanan yang dicincang halus, cincang kasar, atau yang finger food. Finger food di sini adalah makanan yang dipotong kecil-kecil sehingga seukuran dengan jari bayi agar lebih mudah saat digenggam. Yang ketiga, pada usia 12-23 bulan. Nah, frekuensi pemberian MPASI di usia bayi 12-23 bulan ini sekitar 3-4 kali per hari. Porsi makan bayi di usia ini sudah bisa mencapai 3/4 hingga 1 mangkok penuh ukuran 250 ml. Masih sama seperti usia di bulan-bulan sebelumnya. Camilan untuk bayi bisa Anda berikan sekitar 1-2 kali sehari tergantung dari keinginannya. Nah, pada usia ini bayi sudah bisa makan makanan keluarga maupun makanan yang dicincang dan dihaluskan jika perlu. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat.